Kaisar Bela Diri Tiran Season 64. Gu Chen telah membunuh banyak jenius dari 13 sekte abadi, tetapi hanya Zuo Chunqiu dan Gao Mingjian yang selamat. Dia telah menyebabkan kerugian besar bagi 13 sekte abadi, merusak secara serius aliansi dan persahabatan tradisional antara klan Gu dan 13 sekte abadi. Pada hari itu, Wu Lingxian dan Guru Pulau Penglai menyamar sebagai orang misterius untuk membantu Gu Chen. Para pemimpin dari 13 sekte abadi mencurigai bahwa orang misterius itu berasal dari klan Gu, yang menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan yang serius. Gu Xuanwu tidak membantu ke-13 sekte abadi pada hari itu, yang memperburuk keadaan. Ke-13 sekte abadi tersebut menuntut penjelasan dari klan Gu. Tidak lama setelah itu, Gu Xuanwu secara sukarela mengundurkan diri dari posisi pemimpin klan, yang meredakan kemarahan ke-13 sekte abadi. Gu Yuanshan telah menyerang Gu Chen hari itu dan mendapatkan kepercayaan serta dukungan dari 13 sekte abadi. Selain itu, statusnya di klan tidak rendah, sehingga ia menjadi pemimpin klan yang baru. Sepupu Lian Yue tidak menjelaskan detail transfer kekuasaan dalam surat itu, tetapi Gu Chen dapat merasakan adanya konspirasi tersirat di balik kata-kata tersebut. Bagaimana mungkin klan Gu mengundurkan diri hanya karena 13 sekte abadi keberatan dengan posisi pemimpin klan? Ini mungkin lebih merupakan perebutan kekuasaan internal klan Gu, dan jelas terkait dengan Gu Yuanshan. Gu Yuanshan mungkin telah membuat kesepakatan rahasia dengan 13 sekte abadi sebagai imbalan atas dukungan mereka. Pada saat yang sama, dia menggunakan pengaruhnya untuk memaksa pemimpin klan untuk turun tahta. Dia adalah paman dari pemimpin klan dan telah membantu Gu Xuanwu menjadi pemimpin klan. Mengapa dia ingin menggantikannya sekarang? Ini berarti bahwa Gu Xuanwu tidak lagi sejalan dengan kepentingan klan Lingtai, jadi dia memutuskan untuk melakukannya sendiri. Gu Chen menggelengkan kepalanya. Saat ini, klan Gu mungkin sedang dalam kekacauan. Dengan seseorang seperti Gu Yuanshan, yang selalu menganggap klan Lingtai sebagai pemimpin klan, 6 garis keturunan klan Gu cepat atau lambat akan mengalami lebih banyak perpecahan. Gu Chen membaca surat itu sampai selesai. Setelah mengetahui bahwa Gu Yuanshan telah menjadi pemimpin klan, dia segera mengumumkan bahwa dia dan 13 sekte abadi telah bergabung untuk menangkapnya. Gu Chen mencibir. Seperti yang diduga, dia bersekongkol dengan 13 sekte abadi. Tak heran dia bisa mendapatkan dukungan mereka. Dengan demikian, jalan Gu Chen untuk kembali ke klan Gu telah sepenuhnya terputus. Ia bahkan menjadi sasaran kritik publik. Diburu oleh 13 sekte abadi dan klan Gu berarti ia diburu oleh seluruh benua. Gu Chen tidak peduli. Dia sudah meninggalkan klan Gu dan tidak ingin kembali. Adapun Gu Yuanshan, dia akan menghadapinya cepat atau lambat. Kilatan dingin terpancar di mata Gu Chen saat ia menyimpan surat yang telah selesai dibacanya. Kemudian ia meninggalkan halaman dan berjalan menuju kediaman Wu Lingxian. Dia memutuskan untuk mengunjungi Laut Iblis Dalam untuk berduka atas kematian ayahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan jenazahnya dan membawanya pulang. Jika ayahnya masih hidup, ia ingin melihatnya. Jika ayahnya sudah meninggal, ia ingin melihat jenazahnya. Ayahnya seharusnya tidak dimakamkan di tanah asing ini. Gu Chen tiba di kediaman Wu Lingxian dan menyampaikan niatnya. Menuju lautan iblis yang dalam. Saya sudah cukup lama berada di sana, jadi saya sangat mengenal tempat itu. Wu Lingxian tidak keberatan. Sebaliknya, dia menceritakan situasi di sana kepada Gu Chen. Laut Iblis Dalam adalah tempat pengasingan. Ini adalah tempat dengan energi esensi langit dan bumi tertipis di benua roh primordial. Kedalamannya terhubung dengan mata bumi lubang surga, dan mata bumi lubang surga adalah tempat paling berbahaya di benua roh primordial dan bahkan di seluruh planet kuno Changhuang. Ketika Wu Lingxian mengatakan ini, tatapan rumit muncul di matanya. Gu Chen dapat merasakan dengan jelas bahwa dia sepertinya memiliki perasaan yang sangat khusus terhadap lautan iblis dalam dan mata bumi lubang surga. Ingat, ketika kau pergi ke laut iblis dalam, jangan pergi ke mata bumi lubang surga. Tempat itu terlalu berbahaya, bahkan para abadi pun tidak kembali. Terkadang, ada orang yang selamat. Aku tidak tahu apa yang telah mereka hilangkan. Dia bergumam. Gu Chen mengangguk serius. Dari nada bicara Wu Lingxian, sepertinya dia sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Dia memilih untuk mempercayai nasihatnya. Selain mata bumi lubang surga, lautan iblis dalam adalah tempat yang bagus. Wu Lingxian sepertinya teringat sesuatu dan tersenyum. Bukankah senior mengatakan bahwa energi esensi mata langit dan bumi di sana tipis? Bagaimana mungkin tempat ini menjadi tempat yang bagus? Gu Chen tidak mengerti. Jika kau ingin berlatih dengan benar, tempat itu jelas bukan tempat yang baik. Bahkan jika kau berlatih dengan patuh di gua tempat tinggalmu, kau mungkin masih dibunuh tanpa alasan, dan alasannya hanyalah karena orang-orang yang lewat tidak menyukaimu. Tapi kau tidak pergi ke sana untuk berlatih. Selain mencari ayahmu, kau juga bisa membantu aula seni bela diri merekrut tentara. Wu Lingxian terkekeh. Mengapa dia tidak terpikir untuk pergi ke sana untuk merekrut talenta? Pasti ada banyak kultivator yang bermusuhan dengan 13 sekte abadi di sana. Mungkin kalian tidak tahu, tetapi lautan iblis dalam disebut tempat pengasingan karena banyak kultivator yang dicari oleh sekte-sekte besar di benua roh primordial berkumpul di sana. Orang-orang itu tidak diterima oleh sekte-sekte utama di benua roh primordial karena berbagai alasan. Mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke lautan iblis dalam untuk bersembunyi. Karena lautan iblis dalam benar-benar tempat yang tidak berharga, dan medannya rumit dan berbahaya. Letaknya dekat dengan mata bumi lubang surga. Bahkan 13 sekte abadi pun tidak mau menginjakan kaki di sana. Karena itu, orang-orang itu memiliki tempat tinggal.
Seiring waktu, lautan iblis dalam berkembang. Seperti kata pepatah, orang-orang yang tidak taat berasal dari gunung-gunung tandus dan sungai-sungai yang tidak terkendali. Sebagian besar kultivator di sana adalah buronan dengan moral rendah tetapi kekuatan yang sangat besar. Gu Chen mengerti. Aula seni bela diri ingin berkembang tetapi kekurangan tenaga kerja. Sekarang benua roh primordial sebagian besar berada di bawah pengaruh 13 sekte abadi, sulit bagi mereka untuk mengumpulkan tenaga kerja dalam waktu singkat. Karena itu, Wu Lingxian mengarahkan pandangannya pada kultivator jahat di lautan iblis dalam. Jika memang seperti yang dikatakan senior, kelompok orang itu mungkin sulit dididik. Bahkan jika mereka direkrut ke aula seni bela diri, mereka akan menjadi tumor ganas setelah sekian lama. Gu Chen memikirkannya, karena dia telah menjadi wakil ketua aula yang tidak memiliki bawahan, dia harus mempertimbangkan masa depan aula seni bela diri. Benar, namun, lautan iblis dalam bukanlah kekuatan yang lemah. Ia telah lama diabaikan. Jika kita dapat mengintegrasikannya, aula seni bela diri kita akan mampu menutupi kekurangan fondasi tersebut. Sebenarnya kami tidak ingin mereka bergabung dengan kami. Sesekali, kami dapat merekrut beberapa orang yang cocok ke dalam aula seni bela diri dan membina mereka. Sedangkan untuk yang lainnya, kami hanya bisa memerintah mereka seperti budak. Inilah aturan Laut Iblis Dalam. Hukum rimba berlaku di sana. Mereka yang memiliki tinju lebih kuatlah yang berhak menentukan. Wu Lingxian berkata dengan nada memerintah. Gu Chen mengerutkan kening. Ternyata Laut Iblis Dalam begitu kacau dan berbahaya. Mengapa ayahnya, yang terluka parah saat meninggalkan klan Gu, pergi ke tempat seperti itu? Apakah ada alasan tersembunyi di balik semua ini? Saat Gu Chen sedang berpikir, Wu Lingxian melanjutkan. Ini adalah ujian untukmu. Jika kau berhasil mengintegrasikan seluruh lautan iblis dalam ke dalam aula seni bela diri, aku akan mengajarimu manual seni bela diri. Tubuh fisikmu sangat kuat. Jelas kau belum berada di alam tubuh Dharma, tetapi kekuatanmu sebanding dengan alam tubuh Dharma. Bahkan, kau adalah bibit hebat untuk mengkultivasi jalan bela diri. Sayang sekali kau terlalu banyak berlatih hal-hal lain, dan mustahil bagimu untuk meninggalkan ortodoksi lain dan fokus pada jalan bela diri. Karena itu, aku tidak mengajarimu seni bela diri apapun selama 3 bulan ini. Ini adalah sebuah kesempatan. Jika kamu bisa tampil dengan baik, aku akan mengajarimu beberapa keterampilan bertarung yang ampuh. Bersama dengan kekuatan fisikmu, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Bab 632. Meskipun Laut Iblis Dalam disebut sebagai laut, sebenarnya itu bukanlah samudra sama sekali. Tempat itu terletak di wilayah bulan luas di timur Laut Benua Roh Abadi, sebuah daerah dataran rendah yang sangat luas. Konon, dahulu kala, Laut Iblis Dalam merupakan danau pedalaman terbesar di benua roh abadi. Namun, malapetaka telah menimpanya. Setelah bencana itu, lahirlah jurang surga dan mata bumi yang terkenal kejam, dan air danau Laut Iblis Dalam benar-benar mengering, hanya menyisakan permukaan yang hancur. Legenda ini diterima secara luas oleh para kultivator Laut Iblis Dalam. Hal ini karena selama seseorang memasuki area ini, ia dapat secara samar-samar melihat seperti apa penampakannya di masa lalu dari medan yang aneh. Terdapat banyak batu erosi laut yang aneh di Laut Iblis Dalam. Meskipun telah berubah menjadi puncak batu, mereka masih tampak seperti terumbu karang di dasar laut. Hari ini, di tepi Laut Iblis Dalam, seorang pemuda berjubah hitam yang tampak biasa saja melangkah ke tanah yang terlantar ini. Pemuda ini tampak sangat biasa, tipe orang yang tidak akan menarik perhatian di tengah keramaian. Auranya juga sangat tertutup, membuatnya terlihat seperti orang biasa. Pemuda ini adalah Gu Chen yang menyamar. Setelah berhari-hari melakukan perjalanan, dia baru saja tiba di tujuannya. Sepanjang perjalanan, ia telah melewati wilayah berbagai sekte abadi. Ia telah melihat banyak poster buronan atas dirinya. Untuk menghindari masalah, ia telah mengubah penampilannya. Untuk memastikan agar tidak dikenali, ia bahkan menggunakan teknik penyamaran untuk mengubah rambut putihnya menjadi hitam. Penampilannya kini terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Setelah mengubah penampilannya, masalahnya jauh berkurang. Dia dengan lancar tiba di tepi Laut Iblis Dalam. Sangat mudah untuk mengetahui apakah dia ada di sini atau tidak. Medan di sini jauh lebih rendah daripada tempat lain, seperti sebuah cekungan besar. Sekilas, lautan iblis dalam dipenuhi dengan bebatuan bergerigi dan vegetasi yang jarang, memancarkan aura yang sunyi dan terpencil. Saat Gu Chen terbang di udara, dia melihat ke bawah dari atas. Lautan iblis dalam adalah pemandangan kehancuran, dipenuhi dengan ribuan jurang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menyadari bahwa energi spiritual di sini sangat tipis, bahkan lebih buruk daripada di benua Kunlun. Setelah tiba di benua roh abadi, Xiao Chen telah melihat banyak tanah suci. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tempat yang begitu menyedihkan. Tidak heran jika ke-13 sekte abadi tidak tertarik pada tempat ini. Bagi mereka, tempat ini mungkin tidak berbeda dengan tempat pembuangan sampah. Gu Chen mengingat kembali isi surat Gu Lian Yue. Menurutnya, 2 tahun lalu, ayahnya berkelahi dengan seseorang dan terkubur dalam lautan api di tempat bernama kota kuno Pelabuhan Rusa. Oleh karena itu, pertama-tama ia harus pergi ke kota kuno Deer Harbor untuk melihat-lihat, memahami seluk-beluk masalah tersebut, dan melihat apakah ia dapat menemukan petunjuk apapun. Bentang alam Laut Iblis Dalam kurang lebih sama. Ada puncak-puncak batu dan bebatuan aneh di mana-mana. Gu Chen merasa sangat sulit untuk menentukan arahnya. Setelah berpikir sejenak, dia menyebarkan indera ilahinya kemana-mana. Dia sama sekali tidak menyembunyikan tubuhnya di langit. Dia ingin memancing beberapa orang keluar.
Jika seorang kultivator dari Laut Iblis Dalam datang untuk merampoknya, itu akan menjadi yang terbaik. Dia bisa membunuh salah satu dari mereka dan menyelidiki jiwanya untuk memahami lingkungan tempat ini. Dia perlahan berputar-putar di udara, berharap bertemu dengan beberapa orang jahat. Sayangnya, keberuntungannya sangat buruk hari ini. Hanya ada beberapa orang dalam radius 100 mil. Sesekali, satu atau dua orang yang lewat akan memandanginya seolah-olah dia idiot. Kemudian, mereka akan berjalan pergi dengan angkuh, tampaknya tidak tertarik untuk menyerangnya. Hal ini membuat Gu Chen sedikit pusing. Ia bertanya-tanya apakah ia harus menangkap seorang kultivator secara pribadi untuk diinterogasi. Dari mana datangnya orang yang temperamen ini? Dia sangat mencolok di udara. Apakah dia tidak takut menarik perhatian para bandit dari Laut Iblis Dalam? Tidak ada kedamaian di sini. Dia sendirian, namun tampak begitu santai. Aku jadi bertanya-tanya apakah dia pemberani atau bodoh. Terdengar beberapa percakapan. Gu Chen menyadari bahwa sebuah kapal terbang mendekat dari belakang, dan beberapa pemuda dan pemudi di atasnya sedang berdiskusi. Mata Gu Chen berbinar. Ada banyak orang di kapal ini, dan mereka semua berpakaian cukup rapi. Dengan begitu banyak orang yang datang ke sini, mereka pasti tahu jalannya. Dia langsung terbang menuju kapal terbang itu. Si pemarah itu datang. Mungkinkah dia mendengar dia membicarakan hal buruk tentangnya dan ingin datang untuk mencari masalah? Saat para pemuda dan pemudi saling menggoda, Gu Chen sudah mendekati haluan kapal. Teman kecilku, ada apa? Pemuda itu tampak ceroboh, tetapi seorang lelaki tua yang duduk di haluan kapal memasang ekspresi hati-hati saat bertanya. Saya tersesat tanpa sengaja. Saya ingin bertanya arah. Gu Chen menyampaikan maksudnya dengan sangat sopan. Hilang. Pria tua itu tiba-tiba tersenyum tipis. Mereka baru saja memasuki perbatasan Laut Iblis Dalam. Bagaimana mungkin dia tersesat? Orang ini mungkin datang ke Laut Iblis Dalam tanpa persiapan apapun, jadi dia benar-benar kebingungan. Dia benar-benar orang yang mudah marah, dan tidak punya pengalaman bergaul sama sekali. Kamu ingin pergi kemana, teman kecil? Orang tua itu bertanya dengan ramah. Meskipun orang ini tampaknya tidak memiliki kultivasi, dia tahu itu mustahil. Dia adalah seorang master dari alam Dharmakaya, jadi dia bisa melihat bahwa kultivasi Gu Chen seharusnya telah mencapai alam Dharma. Ini jauh lebih kuat daripada beberapa anak alam surgawi di belakangnya. Jika dia benar-benar semudah penampilannya, maka dia adalah pemain junior dengan potensi bagus dan layak untuk dikenal. Aku ingin pergi ke kota kuno Lugang, jawab Gu Chen jujur. Pria tua itu terkejut, dan para pemuda di belakangnya pun tampak terkejut. Jangan bilang kau tahu kita berencana pergi ke kota kuno Lugang, jadi kau sengaja mengatakan itu. Kata gadis manis bernama Mu Mengjia dengan hati-hati. Sungguh kebetulan, semua orang juga akan pergi ke kota kuno Lugang. Gu Chen terkejut. Lautan iblis yang dalam begitu luas, tetapi ia justru menemukan kapal menuju kota kuno Lugang. Ia harus mengakui bahwa ini benar-benar takdir. Melihat ekspresi Gu Chen, lelaki tua itu tahu itu hanya kebetulan dan tak bisa menahan senyumnya. Tidak ada yang aneh tentang ini. Laut Iblis Dalam adalah tempat dengan sedikit kota kuno yang makmur. Terlebih lagi, banyak orang yang menuju ke kota kuno Lugang akhir-akhir ini. Teman kecil, apakah kamu juga akan ikut serta dalam lelang? Lelang. Gu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata pelan. Aku hanya akan mencari seseorang. Orang-orang di kapal merasa aneh. Pergi ke tempat seperti Laut Iblis Dalam sendirian untuk mencari seseorang, bukankah itu terlalu berani? Dia takut bahwa sebelum menemukan orang tersebut, dia akan dibunuh oleh para kultivator iblis ganas di sepanjang jalan. Karena teman kecilmu juga akan pergi ke kota kuno Lugang, kenapa kamu tidak ikut bersama kami? Orang tua itu berkata, lalu langsung menambahkan. Tapi, teman kecilku, kamu harus membayar biaya perjalanannya. Bolehkah saya tahu berapa biaya perjalanannya? Gu Chen tergoda. Sekalipun lelaki tua itu memberitahunya arahnya, mengingat medannya sama saja, masih ada kemungkinan dia tersesat. Akan sangat membantu jika ada yang menunjukkan jalan. Pria tua itu langsung menawarkan harga yang cukup tinggi, seolah-olah dia sedang menipu orang. Mengapa harganya begitu tinggi? Tanya Gu Chen. Orang tua itu sudah bertahun-tahun berada di Laut Iblis Dalam dan merupakan tukang perahu terkenal di sini. Dia sangat berpengalaman dan dapat mengantarkan Anda ke tujuan dengan aman sambil meminimalkan risiko, sehingga menghemat banyak masalah bagi Anda. Dengan kata lain, Anda tidak hanya membayar untuk perjalanan tetapi juga untuk jaminan. Mereka membayar tidak kurang dari yang Anda bayarkan. Bab 633. Ketika para pemuda dan pemudi di belakangnya mendengar ini, mata mereka dipenuhi rasa jijik. Orang tua itu berbohong. Uang yang mereka bayarkan beberapa kali lebih sedikit daripada pihak lain. Mereka tidak membongkar identitas lelaki tua itu. Pihak lain membawa mereka karena lelaki tua itu memiliki hubungan dengan para tetua mereka. Mereka harus bergantung padanya untuk sisa perjalanan. Mereka takut akan diusir dari kapal. Ketika Gu Chen memperhatikan ekspresi para pemuda dan pemudi itu, dia langsung tahu bahwa lelaki tua ini akan menipunya. Namun, dia tidak peduli. Selama dia bisa menghindari masalah, jumlah uang ini masih sangat berharga. Ini untukmu. Gu Chen bahkan tidak menghitung. Dia melemparkan sekantong kristal esensi kepada lelaki tua itu dan naik ke kapal. Bisa dikatakan dia sangat kaya. Awalnya, dia memperoleh kekayaan dengan menjual ramuan yang didapatnya dari tanah leluhur. Kemudian, dia membunuh begitu banyak kultivator dari berbagai sekte dan memperoleh semua harta benda mereka.
Jumlah uang yang dia berikan kepada lelaki tua itu bahkan bukan setetes air di lautan. Terima kasih, teman muda. Nama orang tua ini adalah Tan Kai. Bolehkah saya tahu namamu? Tanya orang tua itu dengan senyum puas setelah menghitung kristal esensi. Nama saya Chen Gu. Gu Chen menjawab. Kemudian, dia berjalan ke sudut dan duduk. Dia tidak berniat mengobrol dengan orang lain di kapal itu. Kapal Tan tua terus bergerak maju. Seperti yang dia katakan, dia telah melakukan perjalanan ke Laut Iblis dalam selama bertahun-tahun dan sangat mengenal tempat ini. Beberapa pemandangan tampak mirip satu sama lain, tetapi dia bisa mengetahui kemana arahnya. Dia memperkenalkannya kepada para kultivator di kapal sepanjang perjalanan. Dari ucapannya, Gu Chen tahu bahwa dia ahli dalam mengangkut kultivator dari wilayah lain di benua itu ke dan dari Laut Iblis dalam dengan aman. Dia mendapatkan banyak kristal esensi dengan melakukan hal ini. Gu Chen tidak menyangka akan ada begitu banyak orang selain para penjahat di Lautan Iblis Dalam. Ia pun bertanya kepada Tan Tua alasannya. Menurut pengalaman orang tua itu, mungkin ada 3 tipe orang yang datang ke Laut Iblis Dalam. Tipe pertama adalah para penjahat yang terpaksa melarikan diri ke sini. Tipe kedua muncul karena tipe orang pertama. Alasan para buronan melarikan diri ke sini biasanya karena mereka mencuri harta karun sekte atau membunuh orang yang seharusnya tidak mereka bunuh. Setelah orang-orang ini datang ke Lautan Iblis Dalam, jika harta karun yang mereka curi tidak berguna bagi mereka, mereka akan memikirkan cara untuk menyingkirkannya secepat mungkin. Hal ini menarik beberapa kekuatan untuk melakukan perjalanan ribuan mil untuk membelinya. Selain kamu, semua orang di kapal ini akan pergi ke kota kuno Lukang untuk mengikuti lelang. Akan ada sejumlah harta karun yang tidak boleh diperlihatkan kepada publik yang dilelang di sana, dan banyak orang mengincar harta karun tersebut. Setelah mendengar penjelasan Tan Tua, Gu Chen tiba-tiba mengerti. Laut Setan Dalam agak mirip dengan prefektur Beijing karena sama-sama memiliki pasar gelap. Pak Senior, tipe orang ketiga itu apa? Gadis bernama Mu Mengjia itu terpesona oleh cerita tersebut dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Jenis orang ketiga berada di sini untuk mencari pertemuan yang menguntungkan. Orang-orang ini telah mengabaikan hidup dan mati. Mereka hanya datang ke Lautan Iblis Dalam untuk memasuki inti bumi lubang raksasa itu dan mencari takdir abadi yang legendaris. Orang seperti ini adalah yang paling mengagumkan, tetapi juga yang paling menyedihkan. Orang tua itu telah membawa banyak orang seperti ini ke Lautan Iblis yang dalam, tetapi tidak satu pun dari mereka yang pernah kembali hidup-hidup. Tan Tua menghela napas. Bukankah inti bumi di dalam lubang runtuhan itu merupakan tempat yang terkenal berbahaya? Jenis pertemuan tak terduga apa yang dapat ditemukan di sana. Banyak orang di kapal itu dipenuhi rasa ingin tahu. Sebagian besar orang di dunia luar hanya tahu bahwa inti bumi lubang Ambles adalah tempat tanpa jalan kembali, tetapi para kultivator lokal di Laut Iblis Dalam telah mendengar beberapa rahasia. Pria tua itu memperlihatkan senyum misterius. Rahasia apa? Semua orang menajamkan telinga untuk mendengarkan. Aku tidak bisa memberitahumu rahasia ini secara gratis. Kamu harus membayar. Kata-kata Tan Tua berubah, menyebabkan semua orang yang nafsu makannya terpikat memukul dada dan menghentakkan kaki, menggertakkan gigi karena benci. Berapa banyak kristal? Gu Chen sedikit tertarik dan menanyakan harganya. Melihat itu, para tamu lain di kapal semuanya terdiam. Benarkah ada orang yang mau membayar untuk mendengarkan cerita Tan Tua? Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar atau tidak, bahkan jika memang benar-benar ada pertemuan kebetulan di inti bumi lubang runtuhan itu, orang-orang yang masuk ke sana semuanya telah meninggal. Apa gunanya mengetahui hal itu? Semua orang tahu bahwa Old Tan sangat pandai menipu orang, jadi mereka tidak mau tertipu oleh tipu dayanya. Benar saja, Tan Tua menyebutkan harga yang tinggi untuk Gu Chen, membuat semua orang diam-diam mencibir. Itu hanya basa-basi, tapi Tan Tua benar-benar berani meminta harga yang sangat mahal. Di sini, Gu Chen dengan santai melemparkan sekantong kristal lagi ke arah Old Tan, dan Old Tan langsung tersenyum gembira. Orang-orang lain di kapal itu diam-diam penasaran tentang asal-usul Gu Chen. Orang ini tampak sangat biasa, dan sebelumnya dia seperti orang yang temperamen. Tidak ada yang menyangka dia akan begitu murah hati. Dengan nama keluarga Chen, semua orang mau tak mau menghubungkan titik-titik tersebut. Tampaknya tidak ada keluarga kultivasi dengan nama keluarga Chen di wilayah bulan luas. Teman kecil ini benar-benar jujur. Sungguh menyenangkan berbisnis dengan Anda. Semakin lama Tan Tua memandang Gu Chen, semakin ia menyukainya. Diam-diam ia mengirimkan suaranya ke Gu Chen, menceritakan rahasia-rahasia yang diketahuinya. Meskipun inti bumi lubang Ambles itu berbahaya, para kultivator Laut Iblis Dalam telah melihat para ahli kekuatan puncak benua itu memasuki tempat tersebut lebih dari sekali di masa lalu. Orang-orang itu termasuk para pemimpin terkenal dari 13 sekte abadi dalam sejarah, serta para tokoh terkuat dari klan Gu. Masing-masing dari mereka pernah memimpin suatu era. Konon mereka semua melangkah masuk ke inti bumi lubang Ambles. Meskipun mereka tidak pernah kembali, ada begitu banyak tokoh hebat yang bersedia mengambil risiko memasuki inti bumi lubang Ambles. Pasti ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di dalamnya. Setelah mendengarkan kata-kata Tan Tua, hati Gu Chen bergejolak hebat. Bahkan para leluhur klan Gu pun pernah melangkah ke inti bumi lubang Ambles. Mengapa begitu banyak perusahaan besar masuk ke sana? Apakah ini rumor atau kebenaran? Teman kecil, dengarkan saja desas-desus aneh ini. Jangan anggap serius. Inti bumi lubang Ambles itu adalah tempat yang mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah meninggal di sana? Tan Tua menghela napas.
Gu Chen mengangguk. Ketika ia memikirkan pemahaman Tan Tua tentang Laut Iblis Dalam, hatinya tergerak. 2 tahun lalu, sesuatu terjadi di kota kuno Lukang. Aku ingin tahu apakah Paman Tua masih ingat kejadian itu. Tan Tua melirik Gu Chen dengan terkejut dan berkata dengan santai. Apakah yang Anda maksud adalah masalah klan Gu yang berperang dan membunuh banyak kultivator dalam radius 1000 mil dari kota kuno Lukang? Ekspresi Gu Chen berubah dingin. Orang tua ini benar-benar ingin tahu. Benar sekali. Apakah Paman Tua mengetahui seluk-beluk masalah ini? Saya rela mengeluarkan lebih banyak uang untuk mendengarkannya, kata Gu Chen. Orang tua itu tidak tahu banyak tentang masalah ini, jadi saya tidak akan memungut biaya. Saya akan memberitahu Anda secara gratis. Orang tua itu hanya tahu bahwa seorang anggota klan Gu tewas di kota kuno Lukang. Karena itulah klan Gu mengamuk dan melakukan pembantaian di tempat itu. Sejak saat itu, kota kuno Lukang telah lama berada dalam keadaan terlantar. Baru sekitar setengah tahun yang lalu penduduknya secara bertahap pulih. Aku dengar orang itu bertarung dengan sekelompok kultivator dan sayangnya terkubur di lautan api. Apakah Paman Tua tahu penyebab pasti konflik itu? Ekspresi Gu Chen tampak serius dan hikmat. Dia ingin tahu siapa yang membunuh ayahnya. Meskipun klan Gu telah bergerak, sulit untuk memastikan bahwa tidak ada ikan yang lolos dari jaring. Jika memang ada, dia pasti akan menyeret mereka keluar dan mencabik-cabik mereka menjadi beberapa bagian. Oh, orang tua itu tidak begitu jelas mengenai penyebab pasti konflik tersebut, tetapi tampaknya anggota klan Gu itulah yang memulainya. Bab 634. Kata-kata tetua Tan sangat berbeda dari kesan yang Gu Chen miliki tentang ayahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah tetua Tan mendengarnya dari orang lain, atau ada alasan tersembunyi? Alasan ayahnya datang ke lautan iblis dalam masih menjadi misteri. Gu Chen menyadari bahwa ia hanya bisa mengetahui kebenarannya ketika tiba di kota kuno Pelabuhan Rusa. Gu Chen tidak mengajukan pertanyaan lagi. Kapal terbang itu melayang dengan stabil di atas lautan iblis dalam. Para kultivator di kapal itu semuanya menuju kota kuno Pelabuhan Rusa. Setelah setengah hari, Gu Chen secara kasar mengenali mereka dari percakapan di sekitarnya. Orang-orang ini berasal dari wilayah bulan luas, yang terhubung dengan lautan iblis dalam. Mereka adalah kultivator dari beberapa klan dan sekte setempat. Wanita muda bernama Mu Mengjia, yang berbicara dengannya sebelumnya, berasal dari klan Mu kuno, yang cukup terkenal di wilayah bulan luas. Wilayah bulan luas sebagian besar merupakan wilayah sekte abadi agung dan istana bulan. Oleh karena itu, klan dan sekte setempat menghormati mereka. Perjalanan itu membosankan. Banyak kultivator mengobrol dan membicarakan situasi terkini di benua roh abadi. Sejak pertemuan agung kenaikan abadi yang mengejutkan 3 bulan lalu, Wu Lingxian dan Raja Iblis Gu Chen belum melakukan gerakan apapun. Sudah 3 bulan, aula seni bela diri itu tidak terlalu aktif. Saya kira mereka akan melakukan langkah besar. Beberapa kultivator berdiskusi dengan nada menyesal. Mereka tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Meskipun berada di bawah yurisdiksi Sekte Abadi Agung dan Istana Bulan, banyak kekuatan kecil tidak memiliki loyalitas. Menurut mereka, mereka telah dieksploitasi oleh 13 Sekte Abadi untuk waktu yang lama dan harus membayar pajak yang mahal. Mereka semua berharap situasi di benua itu akan berubah. Pertemuan akbar kenaikan abadi menjadi topik hangat. Wilayah bulan luas mendengar banyak rumor, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Aku dengar Gu Chen baru berusia 19 tahun, tapi dia mengalahkan 9 jenius itu sendirian. Aku penasaran, apakah itu dilebih-lebihkan? Seseorang mau tak mau bertanya. Itu sama sekali bukan berlebihan. Orang tua itu menghadiri pertemuan tersebut dan menyaksikan pertempuran besar itu dengan mata kepala sendiri. Seorang lelaki tua ikut bergabung dalam percakapan. Semua orang menatapnya dengan heran. Orang tua ini pasti cukup cakap untuk bisa menghadiri pertemuan tersebut. Semua orang mengerumuninya dan bertanya tentang pertemuan agung kenaikan abadi. Bahkan matamu Mengjia berbinar saat mendengarkan cerita lelaki tua itu. Pada hari itu, 8 jenius hebat yang dipimpin oleh Zuo Chunqiu dari Sekte Tiandao dan Gao Mingjian dari Sekte Pedang Kerajaan bergabung untuk menumpas Raja Iblis Gu Chen. Tanpa diduga, Gu Chen bahkan tidak mencoba melarikan diri. Dengan sekali gerakan tangan, dia mengeluarkan pedang suci emas dan mengambil inisiatif untuk menyerang. 8 favorit surga mengeroyok 1 orang, tetapi pada akhirnya, 2 dari mereka terluka parah, dan 6 lainnya tewas. Raja Iblis itu benar-benar tak tertandingi, dan auranya sangat dahsyat. Pria tua itu menghela napas. Meskipun tidak ada seorang pun yang menyaksikan pertempuran itu secara langsung, mereka tahu dari kata-kata pria tua itu bahwa rumor tersebut sama sekali tidak dilebih-lebihkan. 10 tokoh favorit surga telah terkenal di daratan sejak lama. Bahkan di daerah terpencil ini, kisah mereka telah tersebar. Namun, 9 dari mereka digulingkan dari kedudukan mereka oleh orang yang sama. Ini terlalu mengejutkan. Aku sangat ingin bertemu Raja Iblis itu. Dia sangat tampan. Gadis itu, Mu Mengjia, menunjukkan tatapan penuh kerinduan. Mengjia, dia iblis. Dia membunuh tanpa berkedip. Kau masih ingin melihatnya, kata pemuda lain dengan nada iri. Lalu kenapa kalau dia iblis? Usia kami hampir sama, tetapi dia sudah terkenal di benua ini dan diakui sebagai nomor 1 dari generasi muda. Mu Mengjia menjawab dan terus bertanya kepada lelaki tua itu tentang Gu Chen, termasuk penampilan, perawakannya, dan sebagainya. Gu Chen mendengarkan dari pojok ruangan. Hatinya setenang air, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Kapal terbang itu melintasi tanah tandus selama 2 hari.
Selama periode ini, mereka bertemu dengan beberapa kelompok petani ganas yang mencoba merampok orang-orang di kapal terbang tersebut. Namun setelah Tetuatan muncul, orang-orang ini membatalkan rencana mereka. Tetuatan tampaknya cukup terkenal di lautan iblis dalam. Bahkan para kultivator iblis yang ganas pun tidak ingin menyinggung perasaannya. Hal ini membuat Gu Chen merasa bahwa biaya perjalanan tersebut benar-benar sepadan. Ini menyelamatkannya dari banyak kesulitan. 2 hari kemudian, rombongan akhirnya tiba di kota kuno Deer Harbor. Dilihat dari kejauhan, sebagian besar bangunan di kota itu tampak tua dan lapuk. Daripada menyebutnya kota, lebih tepat menyebutnya reruntuhan. Namun, kota seperti itulah yang paling banyak ditemui Gu Chen dan yang lainnya sejak memasuki lautan iblis dalam. Kota itu dipenuhi dengan aura kultivator dalam jumlah besar. Begitu kapal terbang tiba di gerbang kota kuno Deer Harbor, seorang pria sekuat beruang datang untuk menemui Tetuatan. Tetuatan, sesuatu yang besar telah terjadi. Anda harus ikut dengan saya secepat mungkin. Pria tegap itu tampak serius sambil membisikkan beberapa kata di telinga Tetuatan. Tatapan mata Tetuatan menjadi dingin saat dia mengangguk. Tunggu sebentar. Tetuatan dengan cepat memberitahu semua orang di kapal bahwa mereka telah tiba di kota kuno Deer Harbor, tetapi karena ia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan, ia tidak dapat mengajak mereka dalam perjalanan pulang. Hal ini langsung menimbulkan ketidakpuasan di antara sebagian orang. Awalnya, mereka setuju untuk mengantar dan menjemput mereka dengan aman dari Laut Iblis Dalam. Mengapa dia berubah pikiran sekarang? Bukankah mereka bilang bahwa orang tua ini selalu menepati janjinya? Sebagian orang tampaknya tidak peduli karena lelaki tua itu berjanji akan mengembalikan setengah dari uang tersebut. Sepanjang perjalanan, banyak orang telah memperoleh pengalaman dan merasa bahwa tidak terlalu sulit untuk kembali dengan selamat. Jika mereka bisa menghemat uang, mengapa tidak? Tetuatan tidak mempedulikan mereka yang protes dan mengembalikan uang itu kepada setiap orang satu persatu. Dia juga mengembalikan setengah dari uang itu kepada Gu Chen, yang mengejutkan Gu Chen karena dia hanya mengatakan akan membawanya ke kota kuno Deer Harbor dan tidak mengatakan akan membawanya pergi. Tetuatan tampak sedikit cemas. Apakah terjadi sesuatu? Tanya Gu Chen penasaran. Bukan apa-apa. Tetuatan menggelengkan kepalanya, jelas tidak ingin membicarakan masalah ini. Namun, ia memiliki kesan yang baik terhadap Gu Chen selama ini. Setelah berpikir sejenak, ia berkata kepadanya. Teman kecil, karena kau di sini untuk mencari seseorang, kau pasti membutuhkan bantuan penduduk setempat. Ada sebuah kedai di kota kuno Deer Harbor. Manajernya, Bos Mo, adalah teman baik Pak Tua selama bertahun-tahun. Jika kau punya masalah, kau bisa menemuinya. Asalkan kau memberinya cukup uang, aku yakin dia akan membantumu. Terima kasih atas pengingatnya, Tetuatan. Akan saya ingat, kata Gu Chen penuh rasa terima kasih. Ia memang membutuhkan tenaga kerja. Setelah Tetuatan selesai berbicara, dia bergegas pergi bersama pria bertubuh kekar itu, meninggalkan Gu Chen dan sekelompok besar orang di luar kota kuno Pelabuhan Rusa. Gu Chen hendak memasuki kota ketika Mu Mengjia dan para pengikutnya datang menghampiri. Hei, Chen Gu, maukah kau ikut bersama kami pulang? Tanya Mu Mengjia. Karena Tetuatan tidak akan ada di sekitar saat mereka kembali, kelompok itu merasa akan lebih aman untuk pergi dengan lebih banyak orang, jadi mereka memikirkan Gu Chen. Meskipun pihak lain itu temperamen dan tidak memiliki banyak pengalaman di dunia luar, dia kaya raya. Jika mereka bisa menariknya, mereka bisa menghemat uang untuk mencari tukang perahu dalam perjalanan pulang. Gu Chen melirik kelompok anak laki-laki dan perempuan itu, lalu menatap para penjaga yang mereka bawa. Hanya ini yang kamu punya. Bab 635. Apa maksudmu hanya beberapa orang? Kamu hanya satu orang, berani-beraninya kamu mengatakan itu. Aku cuma mau tanya, kau mau pulang bersama kami atau tidak? Katamu Mengjia dengan ketus. Gu Chen menggelengkan kepalanya, maaf, saya ada urusan dan saya tidak tahu kapan saya akan pergi. Kalian bisa mencari orang lain. Penolakannya sangat lugas, dan pemuda di sampingmu Mengjia langsung berkata dengan tidak puas. Mengjia, abaikan saja dia. Kita hanya bersikap baik, tapi dia tidak menghargainya. Mu Mengjia juga agak tidak puas dengan sikap Gu Chen, dan wajah imutnya memperlihatkan ekspresi jijik. Dasar orang yang gegabah. Bagaimana seseorang bisa bertahan hidup sendirian di tempat seperti lautan iblis yang dalam? Bagaimana orang tua Anda bisa merasa tenang membiarkan Anda keluar sendirian? Gu Chen terdiam. Gadis ini benar-benar sedang mengguruinya. Orang-orang ini tumbuh besar di dalam keluarga, dan merekalah yang tidak pernah berkelana keluar. Aku ada urusan, jadi aku pergi duluan. Nanti aku beri kalian saran. Gu Chen menggelengkan kepalanya, menganggap bahwa itu adalah takdir yang mempertemukan mereka, dia memberi mereka beberapa nasihat. Ingat, jaga agar penampilanmu tetap sederhana di kota kuno Deer Harbor ini. Jangan sampai ada yang tahu bahwa kau membawa banyak uang. Sebaiknya kau ganti jubah brokatmu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi, meninggalkan anak-anak laki-laki dan perempuan yang tercengang. Ah, dia benar-benar berani mengatakan itu kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa setenar dia? Memang ada berbagai macam orang. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang hanya untuk mendengar desas-desus tentang lubang runtuhan itu? Teman-temannya merasa geram, dan Mu Mengjia juga tidak yakin. Tentu saja aku bisa menjadi terkenal, karena aku jauh lebih kuat dari kalian. Jaga diri baik-baik semuanya. Gu Chen berjalan memasuki gerbang kota tanpa menoleh ke belakang, dan hanya suaranya yang terdengar dari kejauhan. Dasar orang sombong. Mu Mengjia sangat marah hingga giginya terasa gatal.
Setelah Gu Chen memasuki kota kuno Deer Harbor, indera ilahinya menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, dia tampaknya telah menemukan sasarannya. Matanya menunjukkan sedikit kesedihan, dan dia melangkah maju. Tidak ada yang menyadari bahwa Gu Chen menghilang dari selatan kota dalam sekejap, dan muncul di jalan yang terbakar di barat kota. Dinding-dinding yang runtuh berserakan di mana-mana, dan terdapat bekas hangus di tanah dan bangunan-bangunan yang masih berdiri. Inilah tempat ayahnya dimakamkan di lautan api setelah pertempuran besar. Konon, api menyebar selama beberapa hari dan malam sebelum akhirnya padam. Sepertiga dari kota kuno Deer Harbor terkena dampak lautan api tersebut. Gu Chen dengan mudah menemukan lokasi kejadian. Memikirkan bagaimana ayahnya meninggal di sini tanpa meninggalkan jasad sedikit pun, hatinya menjadi sangat berat. Insiden itu terjadi lebih dari 2 tahun yang lalu, dan sekarang tidak banyak jejak yang tersisa di sini. Akan lebih sulit lagi bagi Gu Chen untuk menemukan petunjuk. Dia berdiri diam di reruntuhan, sosoknya tampak kesepian dan terlantar. Kera putih itu menyelinap keluar dari kantung hewan. Ia dapat merasakan kesedihan di hati Gu Chen, jadi ia diam-diam berbaring di bahunya untuk menemaninya. Itu dia, kan? Hakim Zuo benar-benar pintar. Aku tidak menyangka dia akan datang ke sini. Di sebuah menara yang jauh dari reruntuhan, beberapa kultivator memandang Gu Chen dari kejauhan dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka diperintahkan untuk menunggu di sini selama 3 bulan penuh. Mereka hampir putus asa, tetapi target mereka akhirnya muncul. Kalian semua pergi dan sampaikan pesan kepada Hakim Zuo. Kalian dan aku yang lain akan bertanggung jawab untuk melacak Raja Iblis itu. Asalkan masalah ini diselesaikan dengan baik, kita pasti akan mendapatkan hadiah besar. Pemimpin dari kelompok kecil itu berkata dengan gembira, dan mereka segera berpencar untuk bertindak. Secara kebetulan, di arah lain, ada 2 orang lain yang juga memperhatikan Gu Chen memasuki reruntuhan. Sang Patriark benar, Gu Chen tahu apa yang terjadi pada ayahnya, dan dia pasti akan pergi ke tempat ayahnya meninggal untuk berduka. Kami telah menunggu begitu lama, dan akhirnya dia datang. Kedua orang itu menghela napas. Tidak ada banyak kegembiraan di mata mereka ketika mereka menatap Gu Chen. Sebaliknya, ekspresi mereka sangat rumit. Itulah kebanggaan klan Gu mereka. Dia telah mengalahkan 9 orang pilihan surga berturut-turut, dan telah meningkatkan reputasi klan Gu mereka secara signifikan. Sayangnya, dia telah mengambil jalan yang salah. Patriark baru menginginkan kematiannya, dan mereka hanya bisa menuruti perintah tersebut. Ayo kita beritahu klan. Orang yang lebih tua itu ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata. Gu Chen berdiri di reruntuhan untuk waktu yang lama. Pikirannya dipenuhi dengan pemandangan bahagia dan harmonis keluarganya yang terdiri dari 3 orang di masa lalu. Setelah menyingkirkan kesedihan di hatinya, dia berjalan mengelilingi reruntuhan beberapa kali, berharap menemukan beberapa petunjuk yang berguna. Sayangnya, bahkan jika ada petunjuk di sini, petunjuk itu sudah hilang dalam 2 tahun terakhir karena berbagai alasan. Dia tidak menemukan apapun. Setelah berpikir sejenak, Gu Chen berjalan menuju kota, dan memutuskan untuk mencari Big Head Mo yang disebutkan oleh Tetua Tan. Dia membutuhkan seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi saat itu, dan akan lebih baik jika dia bisa menemukan para penyintas yang pernah melihat ayahnya. Ketika Gu Chen meninggalkan reruntuhan, kedua kelompok orang yang berada di arah berbeda itu serentak terkejut. Mereka semua mulai bergerak, membuntuti Gu Chen dari jauh. Terdapat banyak kultivator di kota kuno itu, dan dengan aura mereka yang bercampur, mereka yakin bahwa mereka tidak akan ditemukan oleh Gu Chen. Namun, saat Gu Chen berjalan sejauh 2 kilometer, matanya menyipit, dan niat membunuh terpancar dari kedalaman matanya. Setelah memasuki kota kuno Deer Harbor, dia menyebarkan indera ilahinya. Dia merasa itu normal ketika berada di reruntuhan, tetapi sekarang setelah dia bergerak, dia langsung merasakan bahwa seseorang sedang memata-matainya. Aura pengintaian itu juga ada sebelumnya, tetapi karena mereka tidak bergerak dan memiliki aura yang sama dengan kultivator lain di kota itu, dia tidak waspada. Namun sekarang sudah terlalu jelas. Begitu dia bergerak, orang-orang ini pun bergerak, dan mereka jelas-jelas mengikutinya. Ada 2 kelompok orang, mereka sepertinya sudah tahu bahwa saya akan pergi ke sana dan telah menunggu sejak lama. Gu Chen bergumam dalam hatinya, menganalisis asal-usul kedua kelompok orang ini. Secara teori, satu-satunya orang yang bisa tahu bahwa dia akan pergi ke sana adalah klan Gu. Anggota klan Gu yang meninggal di kota kuno Deer Harbor adalah ayahnya, dan Gu Tianming adalah ayah dan anaknya. Masalah ini seharusnya hanya diketahui oleh klan Gu, jadi tidak mengherankan jika mereka dapat menyimpulkan bahwa dia akan datang ke sini. Namun, siapakah kelompok orang lainnya? Bagaimana mereka juga tahu bahwa dia akan datang ke sini? Secercah cahaya terlintas di benak Gu Chen, dan dia teringat surat dari Pertemuan Agung Kenaikan Abadi. Orang yang menulis surat itu juga menduga bahwa dia akan datang ke sini. Aku menduga surat itu pasti ditinggalkan oleh Zuo Chunqiu, tetapi 3 bulan lalu dia terluka parah hingga hampir kehilangan nyawanya, dan dia masih berani menjadikan aku musuhnya. Gu Chen merasa bingung. 3 bulan lalu, panahnya hampir menghancurkan Zuo Chunqiu, dan dia sangat ingat kengerian panah hitam di tangan kanannya. Bahkan jika Zuo Chunqiu selamat, dia pada dasarnya akan lumpuh. Dalam situasi ini, dia masih ingin membalas dendam, mungkinkah dia sudah lelah hidup? Awalnya Gu Chen tidak peduli dengan Zuo Chunqiu, tetapi dengan situasi ini, dia tiba-tiba menjadi sangat penasaran tentang asal-usul kelompok orang tersebut. Gu Chen menggunakan indera perasaannya, dan dengan cepat menyimpulkan bahwa pihak yang hanya terdiri dari 2 orang itu adalah murid dari klan Gu.
Anak kecil, aku serahkan kedua orang itu padamu. Jangan bunuh mereka, aku ada yang ingin kutanyakan pada mereka. Gu Chen memberi instruksi kepada kera putih. White Ape mengedipkan matanya dan mengangguk dengan puas. Baiklah, mari kita berpisah. Saat Gu Chen selesai berbicara, matanya tiba-tiba menjadi tajam, dan semburan aura keluar dari tubuhnya dalam sekejap. Sudah hilang. Dia dan White Ape menghilang pada waktu yang bersamaan. Kemana mereka pergi? Mereka pergi kemana? Kedua kelompok orang yang mengikuti mereka tiba-tiba pucat pasi karena ketakutan, dan menggunakan indera ilahi mereka untuk mencari ke segala arah. Apakah kau mencariku? Bab 636. Penampilannya yang seperti hantu menyebabkan ekspresi beberapa kultivator berubah drastis. Kesalahpahaman, salah paham. Beberapa dari mereka ingin menjelaskan, tetapi tiba-tiba mereka merasakan gelombang tekanan dahsyat menerjang ke arah mereka, menyebabkan tulang-tulang mereka berderak dan kekuatan esensial dalam tubuh mereka membeku. Huff. Gu Chen sedikit melepaskan kitirani Xiantian miliknya, dan beberapa dari mereka, yang sudah tertekan oleh gravitasi, jatuh ke tanah dengan anggota tubuh menghadap ke langit. Kasihanilah kami, ampunilah kami, Tuhan. Sebagian kecil dari mereka panik, dan suara mereka dipenuhi isak tangis. Mereka tahu bahwa orang ini kuat dan seorang jenius yang baru saja muncul, tetapi mereka berpikir bahwa dia masih muda dan kurang berpengalaman, sehingga seharusnya dia tidak memperhatikan mereka. Siapa sangka mereka akan ditemukan begitu mereka bergerak. Siapa yang mengirimmu? Tanya Gu Chen dingin. Dia Tuan Zuo Chunqiu. Beberapa dari mereka sama sekali tidak punya nyali, dan langsung mengaku tanpa ragu-ragu. Kau memberiku jawaban yang begitu lugas. Apakah kau mencoba mempermainkanku? Kata Gu Chen sambil tersenyum. Itu benar sekali, Tuhan. Kami adalah penduduk asli Laut Iblis Dalam, dan kami hanya memiliki hubungan dengan Zuo Chunqiu. Tidak ada alasan bagi kami untuk bekerja sekeras ini untuknya. Orang yang berada di depan itu buru-buru menjelaskan. Mereka hanya dibayar untuk melakukan sesuatu, dan karena nyawa mereka dalam bahaya, tidak ada alasan bagi mereka untuk bersikap keras kepala. Gu Chen melihat bahwa orang-orang ini tidak tampak seperti murid Sekte Tiandao, dan mereka mungkin tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan Zuo Chunqiu. Apa yang dia katakan padamu? Bagaimana keadaannya saat kau bertemu dengannya? Gu Chen bertanya. Dia penasaran bagaimana Zuo Chunqiu sebenarnya, sampai-sampai tega datang jauh-jauh ke Lautan Iblis Dalam untuk bersekongkol melawannya. Beberapa dari mereka ragu-ragu, dan orang yang berada di depan menjelaskan kepada Gu Chen. Menurut kesaksiannya, Zuo Chunqiu tampak tidak terluka ketika melihat mereka, yang mengejutkan Gu Chen. Kami baru saja menemukan Tuan, dan kami ingin diam-diam mengikuti Anda dan memastikan tempat tinggal Anda sebelum memberitahu Zuo Chunqiu. Kami tidak menyangka Tuan begitu hebat dan langsung menemukan kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami rela melakukan apapun untukmu, dan melayanimu sebagai Tuan kami seumur hidup. Hanya dengan sekali pandang, jelas bahwa orang-orang ini telah hidup di ujung tanduk sepanjang tahun dan memiliki pengalaman yang kaya. Karena takut Gu Chen tidak setuju, mereka segera ingin mengakuinya sebagai guru mereka. Sebelum Gu Chen datang ke Laut Iblis Dalam, dia memahami sebagian situasi di sini dari Wu Lingxian. Para kultivator iblis di sini tidak memiliki batasan untuk bertahan hidup. Begitu mereka kalah, mereka bisa dengan mudah mengakui siapapun sebagai tuan mereka. Mereka memang berharga sebagai budak, tetapi dia juga harus berhati-hati agar tidak dimangsa oleh mereka. Wu Lingxian ingin Gu Chen merekrut tentara di sini, jadi sebelum dia pergi, dia memberinya teknik yang disebut pembatasan hidup dan mati. Teknik ini dapat membatasi pikiran seseorang dan kemudian mengendalikan hidup dan mati mereka sesuka hati. Ini adalah segel perbudakan yang sangat ampuh. Teknik ini ampuh, tetapi tidak sulit dipelajari. Dengan kemampuan pemahaman Gu Chen, dia mampu menguasainya dalam sekejap. Jika dia ingin mengambil budak, dia memang bisa mengambil orang-orang ini. Namun, ketika Gu Chen melihat kilatan di mata mereka saat berbicara, dia langsung tahu bahwa mereka menyembunyikan sesuatu. Dia segera mencibir. Apakah menurutmu aku masih muda dan mudah ditipu? Tatapannya tiba-tiba menjadi tajam. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Tubuh beberapa orang itu dikendalikan secara paksa untuk melayang ke atas. Tangannya menekan kepala pemimpin itu. Seni pencarian jiwa. Dia langsung menggunakan teknik introspeksi diri. Dia tidak mau membuang-buang waktu untuk berbicara dengan mereka. Pemimpin itu menjerit kesakitan saat jiwanya terkoyak. Ketika Gu Chen selesai memeriksa jiwanya, vitalitas dalam tubuhnya juga telah lenyap. Gu Chen menjentikkan jarinya, dan pedang 7 tirani mutlak membunuh orang-orang yang tersisa. Kemudian dia menutup matanya saat banyak adegan terlintas di benaknya. Dia segera melihat Zuo Chunqiu dan transaksi yang dia lakukan dengan orang-orang ini. Memang benar, seperti yang dikatakan orang-orang itu. Zuo Chunqiu datang 3 bulan lalu, dan dia sama sekali tidak terluka. Bagaimana ini mungkin? Gu Chen menunjukkan ekspresi terkejut. Dia dengan cermat menganalisis ingatan orang ini dan menemukan bahwa Zuo Chunqiu telah bertemu mereka kurang dari 2 hari setelah pertempuran. Seseorang pasti tahu bahwa panah Zuo Chunqiu telah melukai organ dalamnya. Terutama, aura destruktif panah itu sangat langka. Dia memperkirakan bahwa bahkan dengan pil ajaib, dibutuhkan beberapa bulan baginya untuk pulih sepenuhnya. Selain itu, lokasi pertempuran berada di wilayah Taiyah, yang sangat jauh dari Lautan Iblis Dalam. Mustahil untuk sampai di sana dalam 2 hari. Apakah ada seseorang yang menyamar sebagai Zuo Chunqiu? Tidak, jika memang begitu, bagaimana mungkin dia bisa mengetahui tentang pertemuan agung kenaikan abadi secepat itu?
Lagi pula, dia menyimpulkan bahwa aku akan datang ke sini berdasarkan hasil pertempuran. Mata Gu Chen terus-menerus melakukan deduksi. Dia merenungkan masalah aneh ini dan dengan cepat sampai pada sebuah kesimpulan. Kembaran, Zuo Chunqiu ini memiliki kembaran. Lebih jauh lagi, kembaran ini dapat eksis dari jarak yang sangat jauh, dan bahkan dapat saling merasakan keberadaan satu sama lain. Gu Chen merenungkan kemungkinan terburuk dan hatinya bergetar. Teknik doppelganger Zuo Chunqiu bahkan lebih ampuh daripada teknik bunga cermin, bulan air. Sepertinya aku telah meremehkan orang ini sepenuhnya. Orang yang berkelahi denganku waktu itu sebenarnya adalah seorang doppelganger. Mata Gu Chen menjadi gelap. Setelah berpikir sejenak, dia dengan cepat memperlihatkan seringai jahat. Dulu, kau bersekongkol melawanku di pertemuan agung kenaikan abadi. Aku membalaskan dendam ayahku, jadi aku tidak menyimpan dendam padamu. Sekarang, kau ingin bersekongkol melawanku. Apakah kau pikir kau bisa berhasil? Apakah semua penerus sekte Tiandao suka secara diam-diam mengendalikan nasib orang lain? Sayangnya, kau tidak bisa mengendalikan takdirku, Gu Chen. Aku sudah menemukan beberapa petunjuk tentang teknik rahasia sekte Tiandaomu. Dalam 3 bulan terakhir, Gu Chen tidak hanya mempelajari teknik rahasia sekte Tai Chi abadi. Dia juga mendapatkan relik Xiao Jing dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang sekte Tiandao. Jadi orang-orang ini menyembunyikan fakta bahwa teman mereka sudah pergi untuk memberitahu Zuo Chunqiu. Jika demikian, Zuo Chunqiu akan segera datang ke Laut Iblis Dalam. Mata Gu Chen berkedip. Dia sedang memikirkan cara mengalahkan Zuo Chunqiu dengan caranya sendiri dan menyingkirkannya untuk selamanya. Pada saat itu, White Ape mengirimkan suaranya melalui udara. Dia telah menaklukkan 2 anggota klan Gu. Gu Chen membakar mayat para kultivator hingga menjadi abu. Kemudian, dia datang ke sisi kera putih. Dari 2 anggota klan Gu, 1 berusia parubaya, dan yang lainnya seusia dengan Gu Chen. Mereka tampak seperti ayah dan anak. Saat ini, kultivasi mereka tersegel, dan mereka tidak dapat bergerak. Klan Gu cukup besar. Gu Chen tidak mengenali kedua orang ini. Saat melihat mereka, ekspresinya datar. Sebutkan nama kalian, katanya dingin. Kami dari cabang Kutub Selatan. Nama saya Gu Siming, dan dia Gu Bing. Dia bisa dianggap sepupumu. Pria parubaya itu menjelaskan, sambil menekankan bahwa pemuda itu adalah sepupunya. Dia takut Gu Chen akan memperlakukannya sama seperti dia memperlakukan Gu Zixing. Aku sudah meninggalkan klan Gu. Aku tidak ada hubungannya denganmu, jawab Gu Chen dingin. Ikatan darah lebih kuat daripada ikatan lainnya. Bagaimana bisa ikatan itu putus semudah itu? Gu Siming berkata sambil tersenyum getir. Gu Bing menggertakkan giginya. Dia baru saja dikalahkan oleh seekor monyet. Hal ini membuatnya merasa sangat frustrasi. Apakah Gu Yuanshan mengirimmu? Apakah kau sudah memberitahunya? Gu Chen langsung ke intinya. Ya, kami sudah mengirimkan kabar itu ke klan beberapa saat yang lalu. Kata Gu Siming sambil menggertakkan giginya. Dia tidak berbohong. Bab 637. Gu Siming memucat, dan Gu Bing berkeringat dingin ketika melihat bahwa dia sepertinya berencana untuk membungkam mereka. Karena dulu aku punya hubungan baik dengan Tianming, aku mohon padamu, bunuh saja aku. Biarkan sepupumu pergi, kata Gu Siming dengan cemas. Oh, apakah hal seperti itu benar-benar ada? Kata Gu Chen dengan tidak percaya. Gu Chen, jangan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di klan yang memperlakukan ayahmu dengan baik. Coba pikirkan, ketika kamu kembali ke klan, apakah anggota klan memperlakukanmu dengan buruk? Ada sebagian orang yang memusuhi kamu, tetapi ada juga orang yang memperlakukan kamu seperti keluarga. Gu Siming berkata dengan cemas. Ketika ayahku kembali ke klan, dia diperlakukan dengan dingin. Dia meminta bantuan dari klan Gu, ingin kembali ke benua Kunlun untuk menyelamatkan ibuku dan aku. Apakah ada seorang pun di klan Gu yang besar itu yang membantunya? Dia terluka oleh Gu Zixing, tetapi Gu Zixing sama sekali tidak dihukum. Apakah ada orang di klan Gu yang memikirkan dia? Gu Chen sedikit marah. Orang ini mencoba meyakinkannya dengan apa yang disebut keluarga. Dia tidak bisa memaafkan klan Gu. Itulah 2 alasan utama mengapa dia memutuskan untuk pergi. Setiap kali dia memikirkan kedua hal ini, dia tidak bisa melupakannya. Masalah Zixing memang merupakan kelalaian klan, tetapi permintaan bantuan ayahmu mungkin tidak dipertimbangkan, namun kami pasti tidak akan meninggalkannya begitu saja. Gu Siming berkata dengan tegas, sebagai seorang putra, kau selalu memikirkan ayahmu, tetapi kau harus tahu bahwa setelah ayahmu kembali ke klan Gu, temperamennya berubah-ubah. Dia terus bolak-balik. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan menyerah untuk pergi ke benua pemakaman surga demi menyelamatkanmu dan ibumu. Kamu berbohong. Gu Chen sangat marah ketika mendengar ini. Dia mencengkeram Gu Siming dan mencekik lehernya dengan kuat. Dia sangat mengenal ayahnya. Jika dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan mereka, bagaimana mungkin dia melepaskannya? Menurutnya, pihak lain itu gila karena ingin hidup. Ia berani memfitnah ayahnya. Ia sangat marah. Semua yang kukatakan itu benar. Lebih dari 1 orang di klan tahu. Bahkan sepupumu Lian Yu pun tahu. Justru karena temperamen Tianming yang pelin-pelan dan dia terus berubah-ubah, makanya masalah ini ditunda. Gu Siming berbicara dengan penuh keyakinan. Dia tetap tidak akan menyerah dalam situasi hidup dan mati ini. Gu Chen menatapnya. Dia telah melihat mata banyak orang yang sekarat. Dia tahu dia tidak berbohong. Ayahmu memang agak aneh waktu itu. Gu Chen teringat keraguan sepupunya, Lian Yu, untuk berbicara di gua terakhir kali, dan kebetulan dia dan Gu Siming bertemu.
Jika keduanya sepakat untuk berbohong kepadanya bersama-sama, peluangnya terlalu kecil. Gu Chen segera melonggarkan cengkeramannya, matanya berkedip-kedip. Apa yang terjadi pada ayahnya? Awalnya ia mengira ayahnya hanya dikucilkan oleh klan Gu, tetapi setelah ia mengetahui lebih banyak, tampaknya situasinya tidak sesederhana yang ia bayangkan. Gu Chen teringat akan sikap protektif sepupunya, Lian Yue, ketika ia berada di Pulau Abadi Penglai, serta sikap ramah yang ditunjukkan beberapa anggota klan Gu kepadanya. Dia pernah mengamuk karena surat Zuo Chunqiu dan membunuh seluruh klan Gu karena kesalahan Gu Zixing. Tetapi apakah benar-benar ada benar dan salah yang mutlak di dunia ini? Gu Chen terdiam sejenak, sementara Gu Ximing dan Gu Bing, ayah dan anak, tampak gelisah. Ketika ia tersadar, ia sudah mengambil keputusan. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi karena kau sudah mengirimkan kabar itu kembali ke klan Gu pasti akan mengirimkan sejumlah besar ahli. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kutoleransi. Gu Chen baru saja memikirkan cara menghadapi Zuo Chunqiu. Jika Gu Yuanshan datang saat ini, itu akan mendatangkan banyak masalah baginya. Membunuh dua orang di depannya tidak akan membantu, jadi dia punya ide lain. Dia memutuskan untuk menjadikan mereka berdua sebagai mata-mata di klan Gu. Dengan cara ini, dia akan mampu mengendalikan situasi klan Gu kapan saja. Bahkan jika pasukan klan Gu datang, dia bisa menggunakan mereka berdua untuk mengalihkan perhatian mereka dan menghindari bahaya. Ini adalah cara untuk membunuh banyak burung dengan satu batu. Gu Chen menjelaskan rencananya. Kau ingin membubuhkan segel perbudakan pada kami. Ekspresi Gu Ximing tampak buruk, dan mata Gu Bing dipenuhi amarah. Ini bukan segel perbudakan, ini adalah pembatasan hidup dan mati. Gu Chen berkata dengan tenang, sambil melirik Gu Bing. Aku hanya akan memasang segel hidup mati padanya, tetapi kau bebas. Jika kau tidak mengikuti perintahku, aku akan membunuhnya. Meskipun nadanya tenang, ancaman itu jelas bukan lelucon. Hal ini membuat Gu Ximing menarik napas dingin. Orang ini terlalu kejam, pikirannya sama sekali tidak seperti orang seusianya. Akan lebih efektif baginya untuk bertindak melawan putranya daripada melawan dirinya sendiri. Demi keselamatan putranya, ia hanya bisa mendengarkannya dengan patuh. Selain itu, orang yang akan berhubungan dengan pemimpin klan dan para petinggi lainnya pastilah dia. Gu Bing tidak akan menarik banyak perhatian. Dengan melakukan ini, dia juga bisa menghindari terbongkarnya keberadaannya. Orang ini pemberani, cerdas, dan sangat berbakat. Orang seperti itu telah mengkhianati klan Gu. Hati Gu Ximing terasa sakit. Dia menyadari bahwa orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Ketika saat itu tiba, siapa yang tahu situasi seperti apa yang akan dihadapi klan Gu? Baiklah, aku berjanji padamu. Pada akhirnya, ia memilih untuk berkompromi dan bernegosiasi dengan Gu Chen. Di usianya saat itu, ia memang tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikitpun. Gu Chen mengikuti metode yang diberikan oleh Wu Lingxian dan menempatkan segel hidup mati pada pikiran Gu Bing. Sejak saat itu, hidup dan mati Gu Bing berada di tangannya. Gu Ximing melihat semua ini dan menghela napas. Tianming benar-benar melahirkan seorang putra yang baik. Gu Chen tidak bereaksi dan berkata dingin, dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik, jika ada berita dari klan Gu, segera beritahu aku. Kalian harus melakukan apa yang kukatakan. Gu Chen dan Gu Ximing berpisah dan mencari kedai yang disebutkan oleh tetua Tan di kota kuno Deer Harbor. Setelah mendengar perkataan Gu Ximing, Gu Chen semakin khawatir tentang apa yang terjadi pada ayahnya. Ia hanya ingin segera mengetahui kebenarannya. Dia segera menanyakan lokasi Big Head Mo Tavern. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya dia menemukannya di sebuah gang terpencil. Kedai minuman ini terletak di sudut yang sangat terpencil. Tempat itu tampak kotor dan berantakan. Bahkan sebelum memasuki pintu, dia sudah bisa mendengar tawa dan makian dari dalam, serta suara botol anggur yang pecah. Gu Chen berjalan perlahan memasuki kedai. Ada banyak pria bertubuh kekar dan tampak garang duduk dan berdiri di mana-mana, dan banyak di antara mereka mabuk. Di mana Big Head Mo? Gu Chen bertanya kepada beberapa orang di dekat pintu, tetapi mereka sangat mabuk sehingga tidak memperhatikannya. Dia bertanya beberapa kali lagi, tetapi ketika semua orang melihat wajah mudanya dan mendengar aksennya, mereka semua mengabaikannya. Beberapa orang bahkan berbisik tentang dia dan mengucapkan beberapa kata yang tidak menyenangkan. Tempat ini merupakan perpaduan antara orang baik dan orang jahat. Sejumlah besar kultivator iblis lokal yang terkenal berkumpul di sini. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, bibir Gu Chen melengkung membentuk senyum. Saya akan bertanya lagi, di mana Big Head Mo? Gu Chen mengangkat kaki kirinya dan menghentakkan kakinya dengan ringan. Ledakan. Seluruh kedai tiba-tiba berguncang, dan tumpukan guci anggur pecah berkeping-keping. Kelompok kultivator iblis yang mabuk itu kursinya patah, dan mereka tidak lagi bisa berdiri tegak. Selain beberapa orang, sisanya tergeletak di tanah, benar-benar tertindas oleh gravitasi yang dilepaskan Gu Chen begitu saja. Bab 638. Aku Big Head Mo, apa yang bisa kulakukan untukmu, teman kecilku? Seorang lelaki tua di pojok yang tidak terpengaruh oleh gravitasi berkata dengan tenang sambil menghisap pipa. Gu Chen menatapnya dan menyadari bahwa kepala orang itu sangat besar. Tak heran dia mendapat julukan seperti itu. Dia mengurangi gravitasi dan berjalan perlahan menuju Big Head Mo. Para kultivator iblis yang tertindas di tanah segera bangkit, tidak berani menghalangi jalan Gu Chen. Mereka hidup dalam bahaya sepanjang tahun dan memiliki mata yang tajam dalam menilai orang.
Mereka tahu bahwa pemuda di hadapan mereka bukanlah orang yang mudah dihadapi dan bahwa mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun darinya, jadi tidak seorang pun dari mereka berani menyelidiki masalah ini lebih lanjut. Kedai itu segera kembali ramai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Gu Chen duduk di depan Big Head Mo. Aku direkomendasikan oleh tetua Tan. Aku butuh bantuanmu untuk sesuatu. Apa itu? Harga saya tidak murah, jawab Big Head Mo sambil menyeringai. Saya ingin informasi tentang anggota klan Gu yang tewas dalam kebakaran di kota kuno Lugang 2 tahun lalu. Semakin detail, semakin baik. Mata Big Head Mo menjadi termenung. Hampir semua kultivator yang terkait dengan kejadian itu dibunuh oleh klan Gu. Bahkan jika ada beberapa yang berhasil melarikan diri, mereka tidak berani membicarakannya karena takut klan Gu akan mencari mereka lagi. Kurasa tidak akan mudah menemukan petunjuk. Uang bukanlah masalah, kata Gu Chen dengan acuh tak acuh. Big Head Mo tertawa. Ini bukan masalah uang. Hanya saja, belakangan ini keadaan di luar tidak tenang. Saya sudah mengirim banyak orang keluar. Masalah ini akan sulit diselidiki. Saya khawatir akan memakan waktu lama. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Gu Chen mengerutkan kening. Setidaknya setengah bulan. Tidak aneh jika membutuhkan beberapa bulan. Gu Chen sangat tidak puas dengan kecepatan ini. Keberadaannya telah terungkap. Semakin lama dia menunda, semakin banyak variabel yang akan muncul. Namun, dia tidak punya ide yang lebih baik dan hanya bisa berkata, baiklah kalau begitu. Selidiki masalah ini sesegera mungkin. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas ini dalam waktu setengah bulan, saya akan menggandakan hadiah Anda. Baiklah, setuju, kata Big Head Mo dengan cepat sambil menuangkan segelas anggur untuk Gu Chen. Sebenarnya, jika Anda ingin segera mengetahui masalah ini, ada cara yang mungkin lebih cepat. Saya ingin mendengar detailnya. Hampir semua orang yang minum di kedai saya adalah para tiran lokal dari kota kuno Deer Harbor. Mereka tahu betul semua yang terjadi di sini. Mungkin beberapa dari mereka tahu tentang masalah ini. Tapi sayangnya, tindakanmu barusan telah menyinggung perasaan mereka. Bos Mo terdiam sejenak. Semuanya, saya minta maaf karena telah menyinggung perasaan kalian tadi. Hari ini, saya akan membayar minuman kalian. Minumlah sepuasnya. Suara Gu Chen bergema di seluruh kedai. Baiklah, betapa murah hatinya. Kalau begitu, aku akan minum sepuasnya. Para kultivator iblis di kedai itu langsung bersorak. Minuman keras di sini tidak murah. Bos Mo menatap Gu Chen dengan heran. Orang yang diperkenalkan oleh Tan Tua ini memiliki aura yang tidak biasa. Aku tidak kekurangan uang, jawab Gu Chen tanpa ragu. Selama beberapa hari berikutnya, Gu Chen menghabiskan seluruh waktunya di kedai Bos Mo. Dia menunggu hasil penyelidikan Bos Mo sambil juga berinisiatif menghubungi para penguasa lokal di sini. Karena dia murah hati dan minum sepuasnya, banyak orang segera tahu bahwa ada seorang kultivator iblis muda bernama Chen Gu di sini. Gu Chen berbaur dengan lingkungan laut hutan iblis. Dia menemukan bahwa meskipun para kultivator iblis di sini kejam dan jahat, setidaknya mereka tidak memainkan trik munafik seperti kultivator sekte abadi, yang sesuai dengan keinginannya. Dia berbincang dengan banyak kultivator dari seluruh dunia. Meskipun dia tidak mendapatkan petunjuk apapun tentang ayahnya, dia memperoleh banyak pengetahuan. Para kultivator iblis berbicara dengan lantang setiap hari. Ini adalah pusat berkumpul dan distribusi dari lautan hutan iblis. Baru-baru ini, kabar dari kedalaman laut hutan iblis telah menimbulkan kehebohan. Dikatakan bahwa mayat kuno misterius telah muncul di sana. Ia berkeliaran di bumi dan telah membawa masalah bagi banyak orang. Aku juga pernah mendengar tentang hal ini. Konon ada lebih dari satu mayat kuno yang berkeliaran di sana. Mayat itu sangat kuat, dan banyak sekte telah jatuh ke tangannya. Beberapa hari yang lalu, penduduk Evil Ridge tampaknya menemukan mayat kuno di kedalaman. Dikatakan bahwa mereka menderita kerugian besar. Bahkan Pak Tuatan, yang sudah lama tidak ikut campur dalam urusan Evil Ridge, dipanggil kembali. Terlihat betapa seriusnya situasi ini. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang membicarakan sebuah rumor dari kedalaman Laut Iblis Dalam. Dari mereka, Gu Chen mengetahui alasan Pak Tuatan pergi terburu-buru hari itu. Dia juga mengetahui identitasnya. Dia adalah anggota dari kelompok jahat terkenal di Lautan Iblis Dalam. Konon, dia adalah salah satu dari 8 penjahat besar. Gu Chen mendengarkan dengan penuh minat desas-desus tentang mayat-mayat kuno itu. Desas-desus ini aneh dan memukau, dan hanya sebagian kecil kultivator iblis di Laut Iblis Dalam yang menyebarkannya. Dari mana asal mayat-mayat kuno itu? Konon katanya mereka sangat kuat. Hampir semua orang yang bertemu dengan mereka tewas. Itu hanya sekadar menakut-nakuti. Jika semua orang yang bertemu mereka meninggal, bagaimana berita ini bisa menyebar? Menurut saya, mungkin itu hanya ulah beberapa orang yang sedang bermain-main. Sebagian orang merasa khawatir, dan sebagian lainnya mendengus. Jangan remehkan mayat-mayat yang berkeliaran itu. Musim dingin akan datang. Jumlah mereka semakin bertambah, dan wilayah jelajah mereka secara bertahap meluas. Cepat atau lambat, mereka akan menelan seluruh lautan iblis kegelapan, dan kita akan kehilangan nyawa kita. Di pojok ruangan, seorang kultivator dengan rambut acak-acakan sedang mabuk, dan tiba-tiba dia berteriak keras. Setelah selesai berbicara, dia berbaring di atas meja dan benar-benar tertidur. Semua orang tertawa terbahak-bahak melihat ini. Gu Chen juga tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Setelah berhari-hari berada di kedai dan saling mengenal, seorang pria parubaya bermata licik berinisiatif mencari Gu Chen. Ku dengar kau sedang mencari informasi tentang anggota klan Gu dari 2 tahun lalu.
Tanyanya kepada Gu Chen dengan suara rendah. Mata Gu Chen berbinar. Setelah menunggu begitu lama, apakah akhirnya ada panen? Dia mengangguk, dan pria parubaya itu tertawa nakal. Aku tahu ada seseorang yang mengalami kejadian itu secara langsung, tapi dia temanku. Dia menyembunyikan masalah ini dengan sangat baik, dan dia takut anggota klan Gu akan mencari masalah dengannya. Jadi, jika saya memberitahu Anda, berapa yang Anda inginkan? Gu Chen memotong perkataannya. Pria parubaya itu segera dan dengan hati-hati melaporkan sebuah angka. Baik, jawab Gu Chen dengan tenang. Lagi pula, aku tidak akan mengantarmu sendiri kepadanya, dan setelah kau menemukannya, kau tidak bisa mengatakan bahwa aku yang memberitahumu tentang ini, pria parubaya itu mengingatkan. Gu Chen menyetujui semua syaratnya, dan untuk menunjukkan ketulusannya, dia bahkan memberikan setengah dari hadiah tersebut. Bagaimana dengan separuh lainnya? Pria parubaya itu memegang sebuah tas besar berisi kristal mentah, wajahnya penuh kegembiraan. Separuh hadiah lainnya akan diberikan setelah saya memastikan bahwa apa yang Anda katakan itu benar, jawab Gu Chen. Dia tidak akan memberikan semua uang itu hanya karena beberapa kata dari pria parubaya tersebut. Setengah dari hadiah yang tersisa, tergantung apakah pria parubaya itu mengatakan yang sebenarnya atau tidak, bisa berupa kristal mentah, atau pedang tajam yang menusuk tenggorokan. Oke, dengarkan baik-baik, julukan orang itu adalah hantu perang, dan dia adalah menteri persembahan di rumah lelang iblis angin di kota ini. Dia sangat kuat, dan merupakan kultivator alam Dharmakaya. Dia dianggap sebagai tokoh terkemuka di lautan iblis kegelapan, jadi sebaiknya kau berhati-hati saat meminta bantuannya. Pria parubaya itu khawatir Gu Chen tidak bisa kembali, jadi dia mengingatkannya. Gu Chen mengingat dengan saksama apa yang dikatakan pria parubaya itu. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, dia meninggalkan kedai dan langsung pergi ke rumah lelang tempat hantu perang berada. Bab 639. Kata-kata, rumah lelang iblis angin, muncul di depan mata Gu Chen. Saat ini, pintu masuk rumah lelang dipenuhi orang yang keluar masuk. Bisnis sedang berkembang pesat. Di tempat seperti lautan iblis dalam di mana kultivator iblis merajalela, untuk membuka rumah lelang, selain keberanian, seseorang juga perlu memiliki kekuatan yang luar biasa. Agar rumah lelang iblis angin dapat berada di tempat yang begitu mencolok di kota kuno Deer Harbor, pastilah tempat itu luar biasa. Gu Chen mengangkat kepalanya dan menatap plakat itu. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indera ilahinya. Jika memungkinkan, dia ingin langsung menemukan hantu pertempuran itu dan berbicara dengannya tentang apa yang terjadi di masa lalu. Namun, begitu indera ilahinya menembus bangunan rumah lelang, indera itu langsung terhenti. Ada banyak sekali pembatasan indera ilahi di sini untuk mencegah orang lain mengintip. Dia mengerutkan kening dan langsung berjalan menuju penjaga di pintu masuk, meminta untuk melihat hantu pertempuran. Tuan Konsekrator bertanggung jawab atas keamanan rumah lelang. Dia tidak akan menemui tamu begitu saja. Anda bahkan tidak tahu aturan ini. Penjaga itu mendengus ketika mendengar permintaan Gu Chen. Lalu bagaimana aku bisa bertemu dengannya? Tanya Gu Chen dengan tenang. Jika Anda menghabiskan banyak uang untuk memenangkan barang lelang, Anda mungkin bisa bertemu dengan Lord. Namun, melihat Anda, saya khawatir Anda bahkan tidak mampu membayar harga awalnya. Penjaga itu tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Gu Chen. Alasannya adalah karena Gu Chen terlalu muda dan tidak terlihat seperti kultivator dengan latar belakang yang mapan. Saya mengerti. Kapan lelang berikutnya akan dimulai? Gu Chen bertanya. Jika dia bisa bertemu hantu tempur dengan cara ini, maka dia akan mencobanya. Rumah lelang iblis angin ini tampaknya tidak sederhana. Dia tidak ingin membuat musuh tanpa alasan. Babak selanjutnya akan segera dimulai. Penjaga itu menunjuk ke arah pintu masuk. Saat ini, banyak kultivator yang sedang masuk. Baik, silakan duluan. Siapkan tempat duduk VIP untukku, kata Gu Chen. Kursi VIP. Apakah Anda memiliki kualifikasi yang dibutuhkan? Mereka yang bisa duduk di kursi VIP semuanya kaya. Belum lagi yang lain, mereka yang baru saja masuk ke kursi VIP adalah murid langsung dari Sekte Abadi Agung. Mereka datang ke sini dari ribuan mil jauhnya. Penjaga itu mencibir. Sebelum dia selesai berbicara, Gu Chen menjentikkan tangannya dan melemparkan sekantong kristal esensi kepadanya. Setelah menimbangnya di tangannya, ekspresi penjaga itu langsung berubah. Benda itu sama sekali tidak ringan. Aku benar-benar punya mata tapi gagal melihat. Tuan muda, kumohon. Dengan senyum menjilat di wajahnya, sikapnya berubah 180 derajat. Dia berinisiatif menyambut Gu Chen masuk ke rumah lelang. Gu Chen mengikutinya masuk ke rumah lelang dan segera tiba di aula lelang. Saat itu, aula sudah penuh sesak. Tuan muda, mohon maafkan kami. Fasilitas kami di sini sederhana dan minim, jadi kami hanya memiliki satu kotak VIP. Kami hanya bisa merepotkan Anda untuk duduk bersama para VIP lainnya. Penjaga itu menjelaskan sambil berjalan melewati kerumunan dan membawa Gu Chen ke ruangan pribadi di lantai 2. Dari ruang pribadi, seseorang dapat melihat seluruh aula lelang. Pemandangannya sangat bagus. Gu Chen berjalan masuk ke ruangan pribadi. Saat itu, sudah banyak orang yang duduk di dalam. Ketika melihat sedikitnya orang yang hadir, dia terkejut. Hei, Chen, bukankah kau di sini untuk mencari seseorang? Kenapa kau ada di lelang ini? Mu Mengjia dan beberapa temannya yang menemaninya sebelumnya juga hadir. Namun, yang mengejutkan Gu Chen bukanlah hanya dirinya, tetapi juga murid langsung dari Sekte Surgawi Tai Hao yang berada di sampingnya. Kalau tidak salah ingat, orang ini namanya Wang Qian. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini.
Gu Chen bergumam dalam hatinya. Pemuda berwibawa di hadapannya itu bernama Wang Qian. Gu Chen pernah bertemu dengannya di perjamuan laut dan langit. Ngomong-ngomong, Gu Chen memiliki kesan yang baik terhadap orang ini. Saat di perjamuan laut dan langit, mereka berdua berbincang dengan menyenangkan. Setelah itu, Ding Yao, Xiao Jing, dan yang lainnya mencoba membunuhnya, tetapi dia tidak ikut serta. Setelah sekian lama tidak bertemu dengannya, Gu Chen dapat mengetahui bahwa kultivasinya juga telah mencapai alam Dharma. Terlebih lagi, ia berada di alam Dharma tingkat menengah, sedikit lebih kuat daripada Ding Yao dan yang lainnya. Nonamu, apakah kalian saling kenal? Wang Qian melihat Gu Chen menatapnya dan tidak curiga apapun. Lagi pula, Gu Chen telah mengubah wajahnya. Dia tersenyum dan bertanya kepada Mu Mengjia. Ya, dia datang ke sini bersama kami, tapi orang ini benar-benar sombong. Mu Mengjia jelas sangat tidak puas dengan penolakan Gu Chen sebelumnya untuk kembali bersama mereka. Ia pertama-tama mengejeknya, lalu berkata dengan nada sombong, "Ya. Kami tidak membutuhkanmu sekarang, Chen Gu. Kami akan kembali bersama saudara Wang dan yang lainnya dari Sekte Surgawi Taihao. Dengan adanya mereka, keamanan kita jauh lebih baik." Oh, selamat kalau begitu. Jika tidak, akan terlalu berbahaya bagi kalian untuk kembali hanya dengan beberapa orang saja. Gu Chen menanggapi dengan acuh tak acuh dan duduk di kursinya. Kau, Mu Mengjia jelas bisa mendengar nada sarkasme dalam ucapan Gu Chen. Dia sangat marah hingga menggertakkan giginya. Hei, Chen Gu, kau mungkin tidak tahu ini, tetapi Mengjia telah menarik perhatian seorang tetua dari Sekte Surgawi Taihao. Setelah kita meninggalkan Laut Hutan Iblis kali ini, dia akan bergabung dengan Sekte Surgawi Taihao dan langsung menjadi murid sejati. Temanmu Mengjia tidak tahan dengan sikap acuh tak acuh Gu Chen terhadap segala hal. Dia sengaja mengatakan ini untuk membuat Gu Chen merasa rendah diri. Oh, Gu Chen tidak bereaksi sama sekali. Sebagian besar perhatiannya tertuju pada aula lelang di bawah. Orang yang menjijikan. Mu Mengjia awalnya sangat gembira karena akan bergabung dengan Sekte Surgawi Taihao sebagai murid sejati. Dia merasa hidupnya akan berada di panggung yang lebih besar. Dia tidak menyangka bahwa dirinya bukan siapa-siapa di mata Chen Gu ini. Tentu saja, dia merasa tersinggung. Dia langsung mengabaikannya dan tidak ingin berbicara dengannya lagi. Wang Qian merasa percakapan mereka menarik. Entah mengapa, ia merasa aura pemuda itu agak familiar. Namun, ia tidak ingat di mana ia pernah melihatnya sebelumnya. Meskipun dia adalah murid sejati Sekte Surgawi Taihao, dia tidak berani meremehkan siapapun di Laut Hutan Iblis ini. Karena itu, dia sangat sopan terhadap Gu Chen. Kudengar kakak Wang sangat dihormati oleh Sekte Surgawi Taihao akhir-akhir ini. Kau bahkan mendapat kesempatan untuk memasuki reruntuhan Surgawi Taihao. Setelah kakak Wang keluar dari sana, kupikir kau akan mendapat tempat di daftar jenius, kan? Mu Mengjia menoleh dan berbicara dengan Wang Qian dengan wajah penuh kekaguman. Aku hanya beruntung. Kalian semua tahu bahwa kakak seniorku Pangda meninggal di tangan Gu Chen itu. Itu pukulan besar bagi Patriark Sekte dan para tetua. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk membimbingku. Wang Qian tersenyum getir. Dia tidak pernah memikirkan daftar kebanggaan surga. Terlebih lagi, 9 dari yang disebut 10 besar daftar kebanggaan surga telah dibunuh oleh Gu Chen semudah memotong kubis. Bahkan jika dia masuk dalam daftar kebanggaan surga sekarang, tidak ada yang perlu dibanggakan. Saat ini, ada sebuah pepatah baru di benua itu. Pepatah itu mengatakan bahwa di seluruh benua, hanya Gu Chen dari Aula Seni Bela Diri yang layak disebut sebagai seorang jenius. Selama pertemuan agung kenaikan abadi, Wang Qian telah menyaksikan kehebatan Jiang Yi dari jauh. Dia yakin dengan ucapan ini. Harus diketahui bahwa Jiang Yi tidak memiliki kekuatan yang begitu menakutkan ketika dia berada di Pulau Abadi Penglai. Kecepatan pertumbuhannya saja yang terlalu cepat. Keberuntungan apa? Jika itu hanya keberuntungan, mengapa dia memilih kakak Wang? Baik dari segi bakat, kekuatan, atau bahkan kepribadian, kakak Wang jauh lebih kuat daripada sebagian orang. Bab 640. Gu Chen mengabaikan komentar kekanak-kanakan gadis kecil itu karena lelang di bawah sudah dimulai. Setelah kata-kata pembukaan sederhana dari pembawa acara wanita yang cantik, barang-barang lelang mulai muncul satu demi satu. Mu Mengjia, Wang Qian, dan yang lainnya berhenti berbicara dan mengalihkan perhatian mereka kembali ke panggung. Mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil ke Laut Iblis Dalam, tetapi mereka sudah memiliki tujuan masing-masing. Saat ini, mereka semua merasa gugup dan bersemangat. Barang lelang pertama hari ini adalah pedang hujan yang terkenal. Pedang ini dulunya milik seorang tetua dari Sekte Pedang Penguasa. Pedang ini ditempa dari emas pola ikan yang langka, dan materialnya ringan namun sangat tajam. Pembawa acara wanita mulai memperkenalkan barang-barang lelang. Asal-usul barang lelang pertama agak sensitif. Itu adalah pedang milik seorang tetua dari Sekte Pedang Terhormat, salah satu dari 13 Sekte Abadi. Pedang berharga ini tidak berada di tangan Sekte Pedang Terhormat, melainkan berakhir di Laut Hutan Iblis. Bisa dibayangkan betapa tidak lazimnya asal-usulnya. Pedang ini hanya bisa dilelang di Laut Hutan Iblis. Jika berada di wilayah lain di benua ini, orang-orang dari Sekte Pedang Terhormat pasti sudah datang mengetuk pintu. Banyak tamu yang berpartisipasi dalam lelang tersebut jelas mengetahui daftar barang lelang sebelumnya. Banyak kultivator pedang dengan cepat meneriakkan tawaran mereka, ingin mendapatkan pedang terkenal ini yang dapat meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Tak lama kemudian, pedang hujan deras dimenangkan oleh seorang lelaki tua dengan harga yang sangat mahal. Barang lelang berikutnya pun diangkat, dan para tamu di ruang-ruang pribadi mulai mengajukan penawaran mereka.
Namun, Gu Chen tetap tidak bergerak. Hampir tak satu pun barang lelang yang menarik perhatiannya. Barang-barang itu bahkan tidak sebagus beberapa koleksi di tempat penyimpanannya. Setelah 2 jam, Wang Qian dan Mu Mengjia, yang berada di samping Gu Chen, telah ikut serta dalam lelang. Pada saat ini, akhirnya ada barang lelang yang menarik perhatian Gu Chen. Bahkan bisa dikatakan, hal itu membangkitkan gelombang besar di hatinya. Barang lelang berikutnya adalah formasi spiritual. Namanya, Langit yang Tak Sempurna dan Bumi yang Tak Sempurna. Formasi spiritual ini sangat mendalam dan mencakup segalanya. Siapapun yang mengerti seluk-beluknya pasti dapat memahami nilainya. Pembawa acara wanita itu tidak banyak memperkenalkan barang lelang ini. Setelah dia selesai berbicara, tidak banyak tamu yang menatapnya dengan penuh minat. Dia memperlihatkan susunan Dharma. Susunan Dharma itu terukir di atas sebuah gulungan. Ketika gulungan itu dibuka, Gu Chen melihat setiap jejak susunan Dharma yang sudah dikenalnya. Apakah judulnya benar-benar, Langit yang Tak Sempurna dan Bumi yang Tak Sempurna? Bagaimana? Pupil mata Gu Chen menyempit saat ia menatap formasi yang familiar itu. Pikirannya kacau. Dia memiliki satu-satunya salinan dari surga yang tak lengkap dan bumi yang tak lengkap. Dia telah menipunya dari pria bertopi bambu, yang menyamar sebagai pengembara samsara. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia hanya akan melihat-lihat buku itu selama beberapa hari dan tidak mengembalikannya kepadanya. Formasi ini telah meninggalkan kesan mendalam pada Gu Chen. Bahkan hingga hari ini, meskipun ranah kekuatannya telah meningkat pesat, dia masih belum bisa memahami misteri formasi ini. Ketika pertama kali mendengar nama, Langit yang Tak Sempurna dan Bumi yang Tak Sempurna, dia terkejut. Dia mengira itu hanya nama yang sama, tetapi sekarang setelah melihat desain spiritual pada gulungan itu, dia sangat terkejut. Standar penggambaran arai ini sangat tinggi. Orang yang menggambarnya jelas memiliki pemahaman mendalam tentang arai ini. Ini bukan hal yang sederhana. Formasi roh yang belum sempurna. Formasi roh ini adalah formasi roh. Gugu di mata roh Chen. Langit dan Chen yang belum sempurna. Formasi ini memiliki asal-usul kuno. Mungkin dibawa ke sini oleh para kultivator yang bermigrasi dari benua Kunlun ke benua roh abadi 30.000 tahun yang lalu. Terlalu kebetulan aku menemukannya. Gu Chen menebak, takdir memang sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Pembawa acara wanita mengumumkan harga awal formasi roh yang belum lengkap. Harganya tidak murah. Setelah itu, para tamu di aula mulai berdiskusi. Tidak ada yang benar-benar berpartisipasi. Formasi roh ini lagi, sudah berapa kali gagal, apakah rumah lelang iblis angin masih belum menyerah? Aku dengar rumah lelang iblis angin membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan formasi roh ini. Tapi lucunya, mereka bahkan tidak tahu untuk apa formasi roh ini digunakan. Tidak masalah jika mereka tidak mengetahui nilai dari formasi spiritual ini. Tetapi harga awalnya sangat tinggi. Beberapa ahli formasi spiritual bahkan tidak berniat untuk membelinya. Menurut pendapat saya, formasi roh ini juga akan gagal hari ini. Cepat atau lambat, ia akan memecahkan rekor rumah lelang iblis angin. Para tamu semuanya bersorak dan berdiskusi. Mereka merasa bahwa siapapun yang menghabiskan banyak uang untuk membeli susunan ini benar-benar bodoh, dan rumah lelang iblis angin pasti akan memperlakukan mereka seperti bos. Ketika Gu Chen mendengar diskusi para tamu, dia menyipitkan matanya dan mengangkat tangannya. Ini adalah pertama kalinya dia berpartisipasi dalam lelang. Dia langsung menaikkan harga menjadi 10 kali lipat dari harga awal, yang cukup untuk membeli pedang hujan hijau. Seketika itu juga, semua kultivator terdiam. Mereka menatap ruangan pribadi di lantai 2 dengan terkejut. Wang Qian, Mu Mengjia, dan yang lainnya di samping Gu Chen juga terkejut. Hei, Chen Gu, apakah kamu tidak punya tempat untuk menghabiskan uangmu? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang di bawah? Tidak ada yang tahu untuk apa formasi roh itu digunakan. Apakah kamu akan membelinya dan menggunakannya sebagai kertas bekas? Mu Mengjia memandang Gu Chen seolah-olah dia sedang memandang orang bodoh. Teman-temannya mendecakkan lidah karena heran. Mereka mengira Gu Chen kaya dan sombong ketika mereka bepergian bersama, tetapi hari ini mereka menyadari bahwa mereka telah meremehkannya. Menanggapi keraguan Mu Mengjia, Gu Chen hanya menjawab dengan 4 kata. Kaya, keras kepala. Mu Mengjia terdiam. Wang Qian dari Sekte Abadi Hao tertinggi tak kuasa menahan diri untuk menatap Gu Chen beberapa kali lagi. Tuan muda dari keluarga bangsawan mana ini? Dia bahkan lebih kaya darinya, seorang murid sejati dari Sekte Abadi. Harga awal dari surga dan bumi yang belum sempurna sudah dianggap mahal. Sekarang setelah Gu Chen menaikkan harganya 10 kali lipat, surga dan bumi yang belum sempurna jatuh ke tangannya tanpa keraguan sedikitpun. Selamat, pelanggan. Silakan menuju ke belakang panggung untuk menyelesaikan transaksi. Pembawa acara wanita di atas panggung tersenyum cerah. Setelah dilelang berkali-kali, surga dan bumi yang tak lengkap akhirnya dilelang. Terlebih lagi, harganya jauh melebihi harapan mereka. Hal ini membuat orang-orang dari rumah lelang iblis angin sangat gembira. Mereka merasa bahwa pelanggan ini adalah dewa keberuntungan. Untuk mencegahnya menyesal, mereka ingin menyelesaikan transaksi secepat mungkin. Inilah yang diinginkan Gu Chen. Dia meninggalkan ruangan pribadi dan mengikuti staf ke belakang panggung. Pelanggan, Anda benar-benar memiliki selera yang bagus. Rumah lelang iblis angin kami membayar harga yang sangat mahal untuk mendapatkan langit dan bumi yang tidak lengkap. Pelanggan, Anda sebenarnya mendapat keuntungan dengan membelinya dengan harga ini. Seorang pria gemuk berwajah berminyak berkata kepada Gu Chen dengan menjilat. Gu Chen menyebarkan indera ilahinya dan menyelimuti seluruh ruangan.
Terdapat sejumlah besar pembatasan indera ilahi yang dipasang di belakang panggung. Itulah mengapa dia tidak bisa merasakan apapun dari luar. Tetapi sekarang setelah dia berada di dalam, dia bisa merasakan kultivasi semua orang di sini. Pandangannya dengan cepat tertuju pada seorang kultivator parubaya yang tinggi dan kurus dengan potongan rambut cepak dan janggut di dagunya, tidak jauh dari situ. Dari semua orang di sini, orang ini memberinya perasaan yang paling kuat. Siapakah hantu pertempuran Taois? Gu Chen bertanya langsung. Desir.